Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil laporan praktikum kami pada matkul fitofarmasi. Baik, di sini ada 11 nama kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Adelia, ada Ardinda, ada Rizky Atul, ada Eka Putri, ada Dea Rosalia, ada Audi Nur Afifah, ada Nur Putri, ada Afifah Putri Mandar, ada Akhila, ada Aisyah, dan yang terakhir ada Mariana. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang ekstraksi. Pada laporan praktikum kami, pada materi pertama, hasil pengamatan yang pertama ada nilai Brix. Di sini ada 4 waktu. Yang pertama 5 menit, pada 5 menit, pada 10 menit, pada 15 menit, dan pada 20 menit. Hasil persen nilai Brix yang kami dapatkan adalah 10 pada suhu 20 derajat Celcius. Yang kedua ada hasil berat jenis. Jadi di sini kita menggunakan 3 replikasi. Yang pertama replikasi 1 kita mendapatkan hasil yaitu 1,034, replikasi 2 kita mendapatkan 1,031, dan replikasi 3 kita mendapatkan 1,037. Nah, hasil ini didapatkan dari rumus W3 dikurangi W1 dibagi W2 dikurangi W1, di mana W3 yaitu berat pikno plus ekstrak, dan W1 adalah berat pikno kosong, dan W2 adalah berat pikno plus etanol 70%. Nah, dari hasil replikasi ini didapatkan rata-rata yaitu sebesar 1,034. Nah, dari rata-rata tersebut kita mendapatkan hasil SD sebesar 3 dan RSD sebesar 0,29. Hasil yang ketiga adalah berat ekstrak dalam 275 mili. Nah, hasil yang didapatkan yaitu X sebesar 28,435 gram. Next, ada yang terakhir ada persen rendemen. Dari persen rendemen yang kita dapat yaitu kita mendapatkan persen rendemen sebesar 58,87%. Nah, di sini bisa diketahui kalau persen rendemen yang kita dapatkan telah memenuhi persyaratan, yaitu persyaratannya tidak kurang dari 10%. Baik, masuk kepada pembahasan. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan metode ekstraksi masrasi. Ekstraksi sendiri adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai agen separating. Nah, masrasi ini dilakukan dengan memasukkan serbuk simplisia sebanyak 50 gram dan pelarut etanol 70% sebanyak 500 ml ke dalam wadah atau toples kaca. Nah, kemudian ditutup rapat pada suhu kamar. Proses ini dilakukan selama 2 kali 24 jam. Setelah dilakukannya masrasi, kami melanjutkan tahap selanjutnya yaitu penyaringan menggunakan corong bucer yang nantinya akan kami ukur volume ekstrak cairnya. Nah, hasil dari volume ekstrak cair ini kami dapatkan yaitu sebesar 275 mili. Sebelum dilakukan tahap pemekatan, kami mengukur nilai Brix, nilai berat jenis yang direplikasi sebanyak 3 kali dengan hasil yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu langsung rata-ratanya 1,034. Nah, dari data hasil rata-rata tersebut kami mendapatkan nilai RSD yang memenuhi persyaratan yaitu tidak kurang dari 2%. Selanjutnya adalah pengukuran dengan menggunakan portable Brix meter yang bertujuan untuk mengukur besarnya konsentrasi larutan yang terkandung dalam sebuah larutan yang dihitung sebagai sukrosa, yang dimana hasil yang kita dapat nilainya konstan, tidak mengalami lonjakan sebagaimana ditunjukkan pada data sebagai berikut. Yang di menit 5, 10, 15, dan 20 sama hasilnya yaitu 10. Kemudian pada perhitungan persen rendemen dalam 1,034 gram dalam 10 mili, sehingga 1 mili ekstrak mengandung 0,1034 gram dalam piknometer 10 mili. Sehingga dalam ekstrak yang didapatkan saat penimbangan total dan pengukuran volume total dalam 275 mili mengandung 28,435 gram. Dan hasil persen rendemen yang diperoleh yaitu 56,87%. Nah, hasil tersebut memenuhi persyaratan yaitu tidak kurang dari 10%. Tahap terakhir yang kami lakukan yaitu filtrate yang diperoleh akan dilakukan penguapan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Kemudian dilakukan pengentalan ekstrak menggunakan water bath selama kurang lebih 2 jam sehingga didapatkan hasil ekstrak kental sebesar 5,8 gram. Nah, dari praktikum ini kami dapat menyimpulkan yang pertama, metode ekstraksi yang digunakan pada ekstraksi daun jambu biji yaitu
metode maserasi. Yang kedua, berat ekstrak cair yang didapatkan yaitu 275 mili. Yang ketiga, dari hasil perhitungan berat jenis pada ekstrak yang menggunakan Pigno didapatkan hasil pada replikasi 1 sebesar 1,034, replikasi 2 1,031, dan pada replikasi 3 1,037 yang didapatkan rata-rata 1,034 gram. Dan kesimpulan terakhir, untuk hasil persen rendemen yang didapatkan hasilnya sebesar 56,87%. Nah, hasil tersebut telah memenuhi persyaratan yaitu tidak kurang dari 10%. Untuk materi yang kedua yaitu penetapan kadar air dengan metode gravimetri. Untuk hasil praktikum yang pertama yaitu penimbangan alat. Dilakukan dengan 3 replikasi. Yang kedua, penimbangan alat setelah pengovenan 20 menit. Yang ketiga, penimbangan ekstrak. Yang keempat, penimbangan alat plus ekstrak. Yang kelima, penimbangan setelah pengovenan selama 4 jam. Yang keenam yaitu penimbangan setelah pengovenan selama 1 jam. Dilakukan juga penetapan berat jenis. Hasil yang diperoleh yaitu berat pignometer kosong yaitu 22,2166, berat pignometer plus etanol 20,6491, berat pignometer plus ekstrak yaitu 11,4266. Berat jenis sendiri diperoleh dari rumus W1 W3 min W1 dibagi W2 min W1, diperoleh hasil 1,1699 gram. Untuk perhitungan konstannya pada replikasi pertama dengan rumus penimbangan pertama dikurangi penimbangan kedua dibagi penimbangan pertama dikali 100%. Dengan penimbangan pertama yaitu penimbangan selama 4 jam, setelah yang penimbangan kedua yaitu penimbangan setelah 1 jam. Untuk replikasi 1 diperoleh hasil 0,094%, untuk replikasi kedua diperoleh hasil 0,122%, replikasi ketiga diperoleh hasil 0,028%. Untuk persen kadar air, replikasi pertama diperoleh dari bobot awal minus bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%, diperoleh hasil 7,99%, replikasi kedua diperoleh hasil 8,05%, dan replikasi ketiga diperoleh hasil 8,56%. Dari parameter kadar tiga replikasi tersebut diperoleh rata-rata SD yaitu 8,19% plus minus 0,310886. Untuk persyaratan FHI sendiri yaitu tidak lebih dari 10% dan hasil kami semuanya memenuhi. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada tabel di atas menunjukkan hasil rata-rata dari penetapan kadar air sebesar 8,2% plus minus 0,310886. Penetapan kadar air dalam suatu bahan sangat diperlukan dalam berbagai bidang, terlebih lagi pada ekstrak tanaman. Tingginya kadar air dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur-jamur yang tidak baik bagi kesehatan. Selain itu, kadar air yang tinggi juga akan mengakibatkan mudahnya masuk bakteri untuk berkembang biak sehingga terjadi perubahan fisik dan mempercepat adanya pembusukan. Prinsip dari kadar air adalah pengukuran kandungan air yang berada dalam suatu simplisia atau ekstrak dengan tujuan memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam simplisia atau ekstrak. Dilakukan dengan beberapa cara yaitu titrasi, destilasi, dan gravimetri. Pada penelitian ini, penetapan kadar air dilakukan menggunakan metode gravimetri. Prinsip dari metode gravimetri itu sendiri yaitu menghilangkan kadar air dalam sampel dengan pemanasan menggunakan oven pada suhu 105 derajat. Agar air yang terikat secara fisik dalam sampel dapat teruap sehingga diperoleh bobot konstan dengan penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Apabila hasil penimbangan pada pemanasan 4 jam pertama hasil yang diperoleh belum konstan, maka dapat dilakukan pemanasan kembali dengan cara yang sama dan timbang sampai beratnya dikatakan konstan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada hasil praktikum penetapan kadar air ekstrak etanol daun jambu biji diperoleh hasil yaitu 8,2%. Hasil tersebut memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia yaitu tidak lebih dari 10%. Kemudian pada materi ketiga yaitu senyawa marker flavonoid total menggunakan metode spektrofotometri.
Untuk hasil yang didapatkan dari praktikum ini yaitu berupa hasil absorbansi standar di mana pada konsentrasi 20 absorbansinya sebesar 0,1873, pada konsentrasi 40 sebesar 0,3928, pada konsentrasi 60 sebesar 0,4617, pada konsentrasi 80 sebesar 0,8354 dan pada konsentrasi 100 sebesar 1,0031. Kemudian pada hasil absorbansi sampel didapatkan nilai absorbansi sebesar 1,0360. Berikut ini merupakan hasil dari kurva standar di mana Y sama dengan 0,0104X min 0,0462 dengan nilai R sebesar 0,9616. Pada kurva regresi ini, grafik yang didapatkan tidak linear dikarenakan pada proses pengenceran mungkin kurang kuantitatif, sehingga dapat mempengaruhi pada konsentrasi analit yang didapat. Kemudian berikut ada perhitungan persamaan regresi, di mana didapatkan hasil sebesar 104,66 ppm dan pada perhitungan persen B per B didapatkan hasil sebesar 5,203%. Ini merupakan pembahasan di mana yang pertama kami lakukan pada praktikum ini yaitu ditimbang 5 gram ekstrak daun jambu biji, dilarutkan menggunakan etanol 70% ke dalam labu takar 25 mili, kemudian di ultrasonik selama 15 menit dan disentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Hasil dari sentrifuge diambil 1 mili, dilarutkan menggunakan etanol 70% ke dalam labu takar 10 mili. Kemudian hasil tersebut diambil 0,5 mili dan ditambahkan 1,5 mili etanol 70%, 0,1 larutan AlCl3 10%, 0,1 mili natrium asetat dan 2,8 mili aquades. Absorbansi yang ditentukan menggunakan metode spektrofotometri UV pada panjang gelombang maksimum sebesar 431 nanometer sehingga didapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,0104X min 0,0462 dengan nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,9616. Selanjutnya pada penelitian ini juga diperoleh kadar flavonoid total ekstrak etanol daun jambu biji atau Psidium guajava sebesar 5,203 B per B. Hasil penetapan kadar flavonoid total memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia yaitu tidak kurang dari 40%. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat senyawa flavonoid dan kadar senyawa flavonoid total pada ekstrak daun jambu biji. Kemudian, hasil kadar flavonoid total dari ekstrak daun jambu biji sebesar 5,203 B per B, yang mana hasil ini telah memenuhi persyaratan tidak kurang dari 1,40% sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.